Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi hari ini akan saya bahas materi set instruksi ya di dalam teori arsitektur komputer ya. Oke, langsung saja. Nah, kita bahas terlebih dahulu adalah karakteristik dan fungsi dari set instruksi ya. Jadi operasi dari CPU ini ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankannya. Instruksi ini sering disebut sebagai instruksi mesin ya, atau mesin instruction ya, atau instruksi komputer instruction ya. Maksudnya adalah kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda ya, yang dapat dijalankan oleh CPU ya. Ini disebut sebagai set instruksi atau instruction set ya. Jadi seperti ini ya penjelasan dari karakteristik dan fungsi dari set instruksi. Oke, saya lanjutkan. Nah, adapun elemen-elemen ya dari set instruksi mesin ini, yang pertama adalah operation kode ya. Operation kode atau yang disebut dengan opcode ya. Opcode ini menentukan operasi yang akan dilaksanakan ya. Menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya di sini ada source of run reference ya. Di sini adalah merupakan input ya, merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Nah, selanjutnya ada result of run reference ya. Ini merupakan hasil dari operasi yang telah dilaksanakan. Dan selanjutnya adalah next instruction reference ya. Ini memberitahu CPU untuk mengambil ya, atau istilahnya adalah feed ya, instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai ya. Ini adalah penjelasan atau elemen-elemen yang ada dari instruksi mesin ya, atau istilahnya disebut dengan set instruksi ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, source of result of run dapat berupa salah satu di antara tiga jenis berikut ya. Jadi ada tiga jenis ya, tiga jenis dari source result of run ya. Yang pertama adalah main of virtual memory ya. Jadi main of virtual memory ini adalah set instruksi yang berada di dalam virtual memory sistem operasi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di dalam sistem operasi kita ini bisa melakukan virtual memory ya, atau bisa konfigurasi virtual memory, memungsikan sebagian kapasitas hard disk ya, ruang penyimpanan yang ada di sistem komputer kita sebagai virtual memory. Nah, virtual memory ini adalah memori tambahan yang dapat membantu ketika memori RAM ya yang ada di dalam komputer kita ini mengalami overload ya. Overload itu maksudnya sudah penuh ya, artinya aktivitas yang ada di dalam memori RAM fisik ya, RAM fisik sudah penuh, maka virtual memory ini akan bukan menggantikan ya, akan membantu dari kinerja dari RAM, berhubungan karena memori RAM kita sedang bekerja berat. Nah, kemudian ada di CPU register ya. CPU register ini berada di dalam prosesor ya. Seperti yang kita ketahui ya, semua proses ini terjadi di dalam prosesor
dan sumber-sumber source ya. Source ini maksudnya adalah sumber ya. Sumber result of operand ya. Dari mana asal sumber data yang akan diproses ya, maksudnya seperti itu. Kemudian input dan output device. Nah, berarti kalau penjelasan seperti ini adalah source and result operand-nya berasal dari input atau output device. Jadi inilah tiga jenis ya yang ada di dalam source and results operand. Artinya sumber daya yang akan diproses di dalam komputer kita asalnya dari mana? Apakah dari main or virtual memory bayangan seperti yang sudah jelaskan tadi, apakah berada di dalam CPU register, berarti di dalam prosesor, atau apakah di dalam input output device. Nah, berarti berada di perangkat input maupun di perangkat output ya. Nah, jadi seperti itu ya. Tiga jenis. Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya ada desain dari set instruksi ya. Desain dari set instruksi ini ya. Desain set instruksi merupakan salah satu yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek ya. Di antaranya adalah yang pertama adalah kelengkapan set instruksi ya. Artinya prosesnya semua bisa dikerjakan oleh proses set instruksi nantinya ya, dibutuhkan dengan kelengkapan. Kemudian ortogonalitas ya. Ortogonalitas ini maksudnya adalah sifat independensi instruksi ya, yang berdiri independen ya. Kemudian adalah kompatibilitas ya. Kompatibilitas ini maksudnya adalah kekompatibelan dari desain set instruksi yang isinya ada source maksudnya sumber code ya, sumber kode yang compatible ya, kemudian objek kode yang compatible. Ini adalah ya desain dari set instruksi ya. Oke, nah selain dari tiga aspek tersebut ya, juga melibatkan hal-hal sebagai berikut ya. Jadi selain dari tiga yang saya jelaskan di atas, set instruksi ini melibatkan hal-hal ya. Ketiga hal. Yang pertama adalah operation refer tour ya. Operation ya, berapa banyak dan operasi apa saja yang disediakan ya, dan berapa sulit operasinya ya. Ini maksud dari penjelasan yang di nomor 1 ya. Kemudian ada data type ya. Data type ini adalah tipe jenis ya, tipe jenis data yang dapat diolah ya, yang dapat diolah, data type ya. Kemudian instruction format ya. Instruction format ini adalah panjang ya, panjang format datanya, banyak alamat datanya ya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada register ya. Register ini adalah banyaknya register yang dapat digunakan di dalam suatu proses ya. Jadi register ini adalah banyaknya register yang dapat digunakan. Nah, selanjutnya adalah addressing ya. Addressing ini adalah mode pengalamatan untuk operan ya. Mode pengalamatan untuk operan ini ya, ini adalah di addressingnya ya, mode pengalamatan untuk operan. Ya, ini adalah aspek ya yang berhubungan ya, yang terlibat di dalam dari desain set instruksi yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi ada operan refer type ya, kemudian
ada data type, kemudian ada register, kemudian ada addressing. Nah, kemudian ada format instruksi. Ya, format instruksi ya, suatu instruksi ini terdiri ya beberapa file. Ya, terdiri dari beberapa file yang sesuai dengan elemen dalam instruksi tersebut ya, yang sesuai dengan elemen dari instruksi tersebut. Layout dari suatu instruksi ini sering disebut sebagai format instruksi ya, atau disebut dengan instruction format ya. Nah, format dari instruksi ini terdiri dari seperti yang ada di sini ya, ada opcode ya, ada operand reference. Nah, di sini dan ada operand reference. Nah, artinya di sini ada dua, di mana proses operand yang pertama dilakukan ya akan diproses ya, di mana operand reference yang setelah diproses ya, ini masuk dari format instruction. Maka kenapa di sini ada opcode, ada operand reference, ada dua. Ini yang akan diproses, ini yang setelah diproses, dimana nantinya akan dilakukan instruksinya akan memerintahkan apa ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jenis-jenis dari operand ya, yang pertama ada address ya. Address ini akan dibahas pada addressing mode ya, jadi tidak kita bahas di sesi ini. Kemudian ada numbers ya, integer of fixed point ya. Kemudian ada floating point ya, kemudian ada decimal ya, BCD ya. Kemudian ada karakter ya, atau yang disebut dengan ASCII, dan ada A B C D E C ya. Kemudian logical data ini bila data berbentuk biner 0 dan 1. Artinya ini bentuk datanya sudah dalam bentuk 0 dan 1 ya. Jadi ini adalah jenis operand yang ada di dalam sistem komputer kita, yang ada di dalam mesin ya. Mesin komputer, sistem di dalam mesin komputer kita ya. Yang pertama adalah number ya, nomor ya, ada integer ya, sebelumnya kita sudah jelaskan di aritmatika ya kemarin ya. Kemudian ada floating point, kemudian ada decimal, dan selanjutnya ada karakter ini ada ASCII ya, yang standar dari sistem komputer kita. Kemudian ada ABCDEC ya, ini format yang digunakan ya di dalam mesin komputer kita. Kemudian ada logical data ya, di sini adalah bila data berbentuk biner ya, bila data berbentuk biner 0 dan 1. Oke ya, saya lanjutkan lagi. Nah, jenis-jenis instruksi ya, jenis instruksi ini yang pertama adalah ada data processing ya. Data processing ini berhubungan dengan arithmetic dan logic instruction ya. Kemudian data storage ya, data storage ini berhubungan dengan memory instruction ya, penyimpanan instruksi di dalam penyimpanan di dalam memori. Kemudian data move ya, data move ini adalah pemindahan data dari perangkat input atau perangkat output instruction ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian ada control ya, control test and brain instruction. Nah, ini berhubungan dengan pengontrolan data ya, pengontrolan data instruksi yang nantinya akan mengontrol ketiga jenis instruksi ini ya, jenis instruksi ya, data processing, kemudian ada data storage, dan selanjutnya ada data move ya, data move IO instruction. Seperti yang kita ketahui ya, data move ini kenapa di sini ada input dan ada output ya. Di dalam pemrosesan data ya,
data yang akan diproses pastinya terlebih dahulu akan diinput oleh perangkat input ya. Perangkat input mungkin kalian sudah pada tahu ya. Jadi input ada digunakan bisa dari keyboard ya, atau bisa dari perangkat yang lainnya ya, jenis hardware yang lainnya yang bisa digunakan untuk menginputkan semua jenis data ya, semua bentuk jenis data ya, bisa dalam bentuk format data ya. Representasi dari data ada teks, ada audio, ada video, kemudian ada teks, ada audio, ada video, ada grafik ya. Jadi itu adalah contoh ya, contoh representasi dari data. Dan yang saya jelaskan tadi ya, representasi dari data tadi ya, ini dapat diinput oleh perangkat-perangkat yang dapat menginputkan file-file tersebut. Artinya semua perangkat yang spesifikasinya digunakan untuk input berarti ya ini dikatakan oleh perangkat output. Nah, sedangkan kalau untuk perangkat input tadi ya, perangkat output ini adalah sebuah perangkat ya, data move. Berarti pemindahan datanya adalah data yang setelah selesai diproses dari prosesor ya, ini akan diapakan ya outputnya. Nah ini deh ya. Kemudian ada memory instruction. Nah sama sih, di memory instruction ini juga ada data yang menunggu diproses di prosesor dan data yang menunggu dan data yang setelah diproses di dalam prosesor ini terletak di dalam memory instruction. Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya ada transfer data ya. Ini maksudnya adalah di mana data tersebut akan ditransfer ya. Menetapkan lokasi operan sumber ya. Jadi transfer data itu harus spesifikasinya, harus sumbernya dari mana, kemudian tujuannya kemana ya. Transfer datanya tentunya nanti akan tersimpan di dalam memori RAM, tapi di dalam memori RAM itu sudah diketahui ya bentuk dari alamat dari transfer data ini, tujuannya kemana, sumbernya dari mana ya. Sebagai contoh ya, data yang setelah diproses dari prosesor akan diproses dilanjutkan dicetak ya. Maka sumbernya adalah menyebutkan bahwasanya datanya terletak di dalam sumbernya berada dalam prosesor. Nah, operan tujuannya akan dimanakan? Operan tujuannya akan diletakkan oleh perangkat. Nah, kalau dicetak berarti perangkat tujuannya adalah mesin printer. Nah, di dalam peletakan di dalam memori tersebut itu sudah ada identitas ya. Selanjutnya, lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori, register, atau bagian yang paling atas daripada stack. Ini yang saya contohkan tadi adalah sebuah data yang sumbernya yang tersimpan di dalam memori dan selanjutnya akan dilakukan diproses dalam printer. Tapi sebetulnya ya, lokasi tersebut itu tidak hanya berupa dari memori saja ya, tapi juga ada terletak di dalam register atau bagian yang paling atas daripada stack. Daripada stack ini maksudnya adalah daripada proses pengolahan tersebut ya. Nah, selanjutnya ada menetapkan mode pengalamatan ya. Tindakan CPU untuk melakukan transfer data adalah ya, tindakan CPU untuk melakukan transfer data adalah yang pertama adalah memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi lain ya. Memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi yang lain ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila memori dilibatkan, ini adalah menetapkan alamat memori ya. Selanjutnya, menjalankan transformasi alamat memori virtual ke alamat memori aktual ya. Nah, selanjutnya adalah mengawasi pembacaan dan penulisan memori ya. Jadi ini adalah tindakan CPU
tindakan dari CPU untuk melakukan transfer data. Oke, saya lanjutkan. Nah, operasi set instruksi untuk mentransfer data. Ya, jadi operasi set instruksi untuk mentransfer data yang pertama ini ada move. Move ini adalah memindahkan word atau blok dari sumber ke tujuan, ya. Jadi move artinya memindahkan word atau blok dari sumber tujuan. Kemudian ada store, ya. Store ini maksudnya adalah memindahkan word, ya, dari prosesor ke memori, ya. Ingat ya, store. Ya, store ini memindahkan word dari prosesor ke memori. Nah, kemudian ada load. Ya, load ini memindahkan word, ya, dari memori ke prosesor, ya. Ingat ya, store itu memindahkan word, ya. Store memindahkan word dari prosesor ke memori, sedangkan load ini memindahkan word, ya, dari memori ke prosesor. Ya, namanya sudah beda, ya. Load dari memori ke prosesor, sementara store itu dari prosesor ke memori. Kemudian ada exchange, ya. Exchange ini maksudnya adalah menukar isi sumber ke tujuan. Ya, sumbernya dari mana dan tujuannya dari mana. Selanjutnya ada clear reset, ya. Clear reset ini memindahkan word, ya, memindahkan word 0 ke tujuan. Nah, kemudian ada set, ya. Oke, ya, saya lanjutkan. Nah, kemudian ada set, ya. Set ini memindahkan word ke satu tujuan, ya. Word 1 ke tujuan, nah, memindahkan word 1 ke tujuan. Nah, selanjutnya ada push, ya. Push ini memindahkan word dari sumber, ya, ke bagian paling atas tag, ya. Selanjutnya ada pop, ya. Pop ini memindahkan word dari bagian belakang paling atas sumber. Nah, ini adalah bentuk dari operasi set instruksi untuk mentransfer data. Ada move, store, load, exchange, clear, dan reset. Ya, kemudian ada set, ada push, dan pop. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian ada arithmetic, ya. Arithmetic logic unit atau ALU, ya. Tindakan CPU untuk melakukan operasi aritmetik, ya. Jadi di dalam CPU tersebut apa sih tindakan yang dilakukan untuk melakukan aritmetik, ya? Yang pertama adalah transfer data dari sebuah, ya, dari transfer data sebelum atau sesudah, ya. Transfer data sebelum atau sesudah. Yang kedua ini adalah melakukan fungsi dalam ALU, ya. Melakukan fungsi dalam ALU, ya, arithmetic logic unit. Nah, selanjutnya adalah men-set kode-kode kondisi dan flag, ya. Dan ini sebelumnya sudah pernah kita bahas di arithmetic logic unit, ya. Jadi tidak saya banyak bahas ini. Nah, selanjutnya ada operasi set instruksi untuk arithmetic, ya. Ada add, ya. Add ini penjumlahan. Kemudian ada subtract, ya. Subtract ini pengurangan. Kemudian ada multiply, ya. Multiply ini perkalian. Kemudian ada divide, ya. Ini pembagian. Kemudian ada absolute, ya. Ada negatif, ya. Ada decrement, ya. Dan ada increment, ya. Ya, penjelasan dari nomor 5 sampai 8 ini adalah merupakan instruksi dari operand tunggal. Ya. Ini adalah operasi yang ada di dalam set instruksi untuk arithmetic, ya, atau ALU, arithmetic logic unit. Oke,
Nah, kemudian ada logical ya. Logical ya. Tindakan CPU sama dengan aritmetik ya. Yang pertama ada operasi set instruksi ya. Operasi set instruksi untuk operasi logical. Nah, logical ini ada dalam bentuk AND, OR, NOT, dan XOR. Ya, selanjutnya ada compare ya. Compare ini melakukan perbandingan logika. Kemudian ada tes. Tes ini adalah menguji kondisi tertentu. Kemudian ada shift. Shift ini adalah operand ya, operand mistake ya, ke kiri atau ke kanan, menyebabkan konstanta pada ujung bit. Kemudian ada rotate ya, rotate ya. Rotate ini adalah operand mistake ya, ke kiri ya atau ke kanan dengan ujung yang terjalin. Ini adalah bentuk dari operasi set instruksi untuk operasi logical ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya ada konversi ya. Tindakan CPU sama dengan aritmetik, aritmetik dan logical ya. Instruksi yang mengubah format instruksi yang beroperasi ya, terdapat format data. Misalnya pengubahan bilangan desimal menjadi bilangan biner ya. Ini maksud dari proses dari CPU sama dengan arithmetic logic unit ya. Operasi set instruksi untuk konversi. Yang pertama ada translate ya. Translate ini menerjemahkan nilai dalam suatu bagian ya, dalam satu bagian memori berdasarkan tabel korespondensi. Ya, kemudian ada convert ya. Convert ini mengkonversikan isi suatu word ya, suatu data word tersebut dari suatu bentuk ke bentuk yang lain ya, mengkonversikan isi suatu word dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, kemudian ada input dan output. Tindakan CPU untuk melakukan input output ya. Apabila memori math ya, memori math IO, maka menentukan ya alamat memori math ya, mengawali perintah ke modul IO ya. Operasi set instruksi input dan output yang pertama adalah ada input. Input ini memindahkan data dari perangkat input atau output tertentu ke tujuan. Selanjutnya ada output. Output ini memindahkan data dari sumber tertentu ke perangkat IO. Kemudian ada start ya, start IO memindahkan instruksi ke prosesor. Input atau output untuk mengawali operasi input atau output. Nah, selanjutnya ada tes IO. Tes IO ini adalah memindahkan informasi dari sistem input atau output ke tujuan ya. Jadi ini adalah bentuk dari operasi set instruksi input output. Input udah paham lah pasti, memindahkan data dari perangkat input output tertentu ke tujuan. Output memindahkan data dari sumber tertentu ke perangkat input atau output. Start IO memindahkan instruksi ke prosesor input atau output untuk mengawali operasi input atau output. Dan tes IO memindahkan informasi dari sistem input atau output ke tujuan. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian ada transfer control. Ya, transfer control ini adalah transfer control ini memindahkan tindakan CPU untuk mentransfer kontrol. Yang pertama adalah mengupdate program counter untuk subroutine ya, call atau return. Ya, operasi set instruksi untuk transfer control ini contohnya adalah jumps ya. Jumps ini cabang pemindahan tidak bersyarat ke dan memuat PC dengan alamat tertentu. Jump bersyarat ini menguji persyaratan tertentu dan
memuat PC dalam alamat tertentu atau tidak melakukan apa tergantung dari persyaratan. Jam subroutine ini melompat ke alamat tertentu. Return ini ya mengganti isi PC dan register lain yang berasal dari lokasi tertentu. Execute ya, ini mengubah operand dari lokasi tertentu dan mengeksekusinya sebagai instruksi ya, ini bentuk dari transfer control. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian ada skip ya. Skip ini menambahkan PC sehingga melompati instruksi berikutnya. Udah paham lah ya. Skip bersyarat ini melompat atau tidak melakukan apa-apa berdasarkan pada persyaratan. Hal ini menghentikan eksekusi program. Wait ini adalah melanjutkan eksekusi pada saat persyaratan dipenuhi. No operation ini tidak ada operasi yang dilakukan. Ya, ini penjelasan dari transfer control. Oke, sistem kontrol ya hanya dapat dieksekusi ketika prosesor berada dalam keadaan khusus tertentu atau sedang mengeksekusi suatu program yang berada dalam area khusus. Biasanya digunakan dalam sistem operasi. Contohnya membaca atau mengubah register kontrol. Ya. Oke, ini saya contohkan dari jumlah pengalamatan ya, number of addressing ya, salah satu cara tradisional untuk menggambarkan instruktur prosesor adalah dengan melihat jumlah alamat yang terkandung dalam setiap instruksi ya. Ini ada saya contohkan 1 2 3 4 ya, ini yang kita bahas adalah proses di dalam prosesor ya. 4 alamat, 2 operan, 1 hasil, 1 untuk alamat instruksi berikut. 3 alamat ini 2 operan 1 hasil, 2 alamat ini 1 operan merangkap hasil, satunya lagi adalah operan. 1 alamat ini menggunakan akumulator untuk menyimpan operan dan hasil. Ini adalah jumlah alamat maksimum yang mungkin diperlukan dalam sebuah instruksi. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Operasi set instruksi untuk transfer data ada move, ada store, ada load, extend, clear, reset, ada set, ada fuse, ada pop ya. Oke, saya lanjutkan aja langsung ke topik tadi ya. Oh, ini juga sudah. Saya lanjutkan. Nah, ini dia format instruksi 3 alamat ya, mempunyai bentuk umum ya, opcode ya, kemudian ada AH, ada AO1, AO2, terdiri dari 1 alamat hasil dan 2 alamat operand. Contoh, dan ini contohnya. Oke, ini saya coba nah ya. Nah, jadi di sini ya dicontoh ya sub ya. Tadi sudah tahu ya tadi bentuk dari prosesnya ya. A B Y A B ya, Y A B. Prosesnya sama dengan Y sama titik 2 sama dengan A dikurang B ya. Sub adalah pengurangan ya. Sub artinya pengurangan, maksudnya adalah sub Y sama dengan A dikurang B ya, artinya kurang isi rek A dengan isi rek B, kemudian simpanlah hasilnya dengan rek Y. Jadi hasilnya adalah nanti Y. Nah, untuk mengambil hasil Y ini apa yang dikurangkan? Proses A dan proses B. Oke, contoh lain adalah di dalam register ini terdapat ada proses A, B, C, D,
E T Y ya. Di dalam register ini ada proses A B C D E T Y. Dengan contoh program ya, tolong diperhatikan nih, contoh programnya adalah Y ya. Berarti nanti hasil terakhirnya adalah Y ya. Y sama dengan A dikurang B ya. A dikurang B dibagi C ditambah D dikali E ya. Bagaimanakah proses penggambaran eksekusi untuk instruksi 3 alamat ya. Nah, perhatikan ini yang di bawah. Yang pertama kita keluarkan adalah ya, karena di sini 3 alamat, maka di sini juga terdapat 3 alamat ya. Y A B. Ya, ini maksudnya tadi ya. Format instruksi 3 alamat. Ya, Y 1 2 3. Nah, kalau 2 alamat berarti di sini cuman boleh 2. Kalau 1 alamat di sini cuman boleh 1. Ya, maka karena di sini proses instruksi 3 alamat, nah di sini Y A B ya, Y A B Y A B ya. Ini yang pertama kali diproses. Prosesnya seperti apa? Nah, di sini sudah dijelaskan ini adalah pengurangan. Nah, karena di sini pengurangan, maka penjelasannya adalah sub. Ya, sub ini maksudnya pengurangan. Ya, pengurangan. Jadi, setelah kita tentukan tadi YAB, maka hasilnya proses yang operasi pertama Y titik 2 sama dengan A dikurang B. Y titik 2 sama dengan A dikurang B. Karena proses ini sudah selesai, maka di sini hasilnya adalah sudah Y ya. Maka di sini hasilnya sudah Y ya. Kenapa? Karena ini sudah selesai, prosesnya cuman A dikurang B. Nah, selanjutnya kita akan mengeksekusi ya dari kurung berikutnya. Ya, di sini dieksekusinya adalah C tambah D dikali dengan E. Ya. Maka yang dieksekusi selanjutnya adalah yang perkalian terlebih dahulu ya, yang perkalian. Ya, D dan E. D dan E. Ya. Sehingga hasilnya karena perkalian ini disimbolkan dengan MPY ya. Sub ini penambahan, MPY ini pengalian, add ini penambahan, div ini pembagian ya, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Ya, karena dia perkalian maka di sini adalah MPY. MPY. Nah, selanjutnya T ya. Kenapa di sini T? Ya, A dan B itu sudah ada di program. Sementara T ini belum ada sama sekali. Ya, maka di sini yang kita letakkan T bukan Y. Kenapa tidak Y? Karena Y ini sudah digunakan untuk proses pengurangan A dan B. Ya, jadi di sini alamat A B C D E T Y ini semua digunakan semua. A B C D E T Y ini digunakan semua. Maka di sini yang kita letakkan untuk proses kurung berikutnya yang kita gunakan adalah yang tidak ada ya, yang tidak ada digunakan ya. Ini kan sudah digunakan A B C D E sudah digunakan, Y juga sudah digunakan, maka di sini kita letakkan T. T pertama, kedua D dan E. Kenapa D dan E? Karena yang mau kita eksekusi adalah perkalian dari D dan E. Perkalian dari D dan E. Sehingga di sini T, D, E. Dan bentuk operasinya adalah T sama dengan ya, T sama dengan D dikali E ya. T sama dengan D dikali E ya. Ini tadi Y-nya selesai ya, sehingga tidak ada proses lagi. Selesai.
Nah, untuk yang kedua ya, yang T ini adalah belum ya, belum selesai. Ya, belum selesai ya. Kenapa belum selesai? Karena proses di dalam kurungnya ini masih ada penambahan yang belum dieksekusi, yaitu penambahan dari C. Sementara D dan E tadi sudah dieksekusi, sehingga perlu ditambahkan kembali. Sehingga proses berikutnya adalah add. Ingat ya, sub. Kenapa dia sub? Karena di sini pengurangan, atau yang mau kita proses di sini adalah pengurangan. MPY. Kenapa dia MPY? Karena yang mau kita proses adalah perkalian. Selanjutnya ada add. Kenapa add? Karena yang akan kita proses adalah penambahan. Di sini tadi hasilnya sudah T. Ya, hasilnya sudah T. Hasil T ya. Hasil T-nya adalah D dikali E. Tapi di sini ada proses penambahannya lagi. Nah, karena di sini ada proses penambahannya lagi, maka di add-nya ya, add tambah. Apa yang ditambah? Proses T. Nah, yang dieksekusi adalah apa? Proses T. Proses T, T ya, karena di sini dua, kita mau mengeksekusi ini ditambah dengan C, sehingga bentuknya adalah ya, bentuk eksekusinya adalah T titik 2 sama dengan T ditambah C. Kenapa di sini T juga? Karena ini sudah hasil. Ya, sudah hasil. Ya, maka di sini di proses T-nya adalah, kenapa di sini T juga? Kenapa tidak menggunakan yang lain? Karena di sini ini untuk proses yang ada di dalam program A B C D E sudah ada di dalam program. Sementara untuk proses hasilnya adalah kalau tidak Y ya T. Karena di sini Y ini adalah hasil akhir. Hasil akhirnya apa? Ya ini ya, nanti dia hasilnya adalah Y sama dengan berapa gitu. Karena dia hasilnya di sini Y, maka yang kita gunakan di sini itu adalah T ya, tidak Y. Mungkin ada yang kalian bertanya, kenapa di sini T, kenapa TT juga, kenapa enggak Y ya. Karena yang digunakan adalah sudah hasil, maka di sini yang digunakan adalah T ya. Jadi begitu ya. Oke. Nah, setelah di sini T-nya adalah selesai. T selesai. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Nah, karena sudah didapat di dalam kurung ya, A kurang B sudah kita dapat, C tambah D kurang E sudah kita dapat, maka proses akhirnya adalah membagikan yang ada di kurung pertama dan membagikan yang ada di dalam kurung kedua. Ya, membagikan yang ada di kurung pertama dan membagikan kurung yang ada di dalam kedua. Ya, sehingga div ini maksudnya adalah pembagian Y. Y ini apa? Y ini hasil ini. Ya, kita akan menghitung hasil Y. Sementara proses yang di sini tadi hasilnya juga Y. Maka di sini Y dikurang Y dikurang T. Ya, Y dikurang Y dikurang T. Ya, sehingga hasilnya Y titik 2 sama dengan Y dikurang dibagi dengan T. Oke, karena ini prosesnya sudah dieksekusi semua, maka di sini adalah selesai. Ini adalah contoh ya, contoh pengeksekusian program ya, nantinya akan dilakukan ya di dalam sebuah arithmetic logic unit ya, untuk instruksi 3 alamat. Artinya di sini bisa mengalamatkan dengan 3 alamat. Oke, selanjutnya saya jelaskan untuk yang 2 alamat.
Nah, untuk yang dua alamat ya sub ya, kurang. Apa yang dikurang? Y dikurang B. Sehingga hasilnya adalah Y titik 2 sama dengan Y dikurang B. Kurangkan isi register Y dengan isi reg B, kemudian simpanlah dengan hasil reg Y. Nah, seperti itu ya. Contohnya, ini contoh untuk dua alamat. Untuk contoh yang tadi ya, A B C D E T Y. A B C D E T Y ya adalah registernya. Registernya A B C D E T Y untuk format dua alamat ya. Untuk format dua alamat. Oke, programnya adalah Y sama dengan, sama seperti tadi ya, contoh programnya ya sama seperti yang tiga alamat tadi. Y sama dengan A kurang B dibagi C tambah D dikali dengan E, sehingga bentuk operasinya adalah, karena di sini ada dua ya, kita tidak bisa langsung A dikurang B, tidak bisa ya. Kenapa? Karena dua operasi di sininya hanya boleh dua ya. Apa terlebih dahulu perintah yang harus kita eksekusi ya? Yang harus kita eksekusi adalah memindahkan secara terpisah proses A dan proses B. Maka terlebih dahulu perintahnya memindahkan ya, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Perintah memindahkan adalah move ya, move Y dan A. Karena di sini hanya boleh dua. Mana yang dipindahkan? Ini Y dan A. Kita pindahkan sehingga hasilnya adalah Y sama dengan A ya. Y sama dengan A. Nah, karena ini sudah dikurangkan, baru kemudian apa simbolnya di sini? Karena di sini simbolnya adalah kurang ya, maka di sini adalah sub ya. Sub artinya pengurangan. Kurang Y, karena tadi Y adalah hasil ya. Kurang Y dan B. Sehingga bentuk hasilnya adalah kurang Y ya. Kurang Y, B ya, sehingga bentuk hasilnya adalah Y sama dengan Y, bukan A lagi ya. Kenapa bukan A? Karena ini adalah sudah hasil dari Y. Hasilnya adalah apa ya? A sama dengan A kurang B ya, sama dengan Y kurang B pada prosesnya ya. Ini Y. Sehingga hasilnya adalah Y ya dikurang dengan B. Ya, hasilnya Y dikurang dengan B. Selanjutnya ada move. Move apa? Move T dan D ya. Ingat ya, Y sudah kita pakai, A B dari kita pakai, D E ini sudah ada di eksekusi programnya, maka di sini adalah T ya yang kita move, pindahkan. Apa yang kita pindahkan? T. Karena yang mau kita eksekusi pertama adalah perkalian terlebih dahulu, maka di sini move T, D ya, move T, D, sehingga hasilnya adalah T sama dengan D ya, ya hasilnya T sama dengan D. T sama dengan D. Oke. Nah, kemudian ya, karena ini sudah kita keluarkan ya, D-nya sudah kita keluarkan. Nah, selanjutnya mau dikalikan dengan mana? Ya, karena dia mau dikalikan dengan E, maka di sini selanjutnya adalah MPY. MPY ini ada perkalian. Apa yang dikeluarkan? E. Proses apa? Mau dieksekusi dengan proses apa? Ya, dengan dieksekusi dengan proses T. Sama seperti yang di atas tadi ya. Sehingga hasilnya adalah T sama dengan T dikali dengan E ya. T sama dengan T dikali dengan E. Oke ya, proses perkaliannya sudah selesai. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, selanjutnya adalah karena di sini tinggal tunggal hanya C, maka selanjutnya akan kita tambahkan add ya. Add, tambahkan ya. Apa yang akan tambahkan? Ya, pasti T dan C ya. T dan C, sehingga bentuk hasilnya adalah T titik 2 sama dengan T ditambah C. Nah, T tambah C, sehingga setelah selesai semua, ini sudah selesai.
maka bagikan ya yang ada dalam kurung ini dibagikan dengan yang ada di kurung ini bentuknya, sehingga bentukan apa yang dibagikan pastinya Y dan T ya, karena di sini yang dibagikan Y dan T, maka di sini hasilnya adalah Y titik 2 sama dengan Y dikurang T. Nah, pada format set instruksi 2 alamat di sini terdapat 6 operasi ya. Pada instruksi 2 alamat di sini terdapat 6 operasi. Kenapa lebih panjang? Ya, pastinya lebih panjang karena di sini ya ini hanya ada boleh boleh 2 instruksi 2 alamat register ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, kemudian untuk yang satu alamat. Nah, karena di sini prosesnya satu alamat, maka di sini adalah lebih panjang ya, lebih panjang. Ada 8 operasi di sini ya. Contohnya sub B ya, kurang B ya. Kurangkan isi dari AC dengan isi rek B, kemudian simpel dengan hasil di rek AC. Oke, langsung saja contohnya ya. Ya, langsung saja contoh eksekusinya. Di sini alamat registernya adalah A B C D E Y. A B C D E Y adalah register ya. Contoh programnya Y sama seperti tadi ya. Contoh programnya, karena dia pengeksekusian satu alamat, maka di sini perintahnya juga satu alamat ya. Terlebih dahulu adalah melut ya. Apa yang di load? Nah, ini terpisah ya. Mohon maaf, ini terpisah ya. Load. Yang di load adalah DAC ya, atau sama dengan D ya. Yang dikeluarkan terlebih dahulu adalah yang di bagian ketiga ini ya. Ketiga ini tanda kurung yang kedua terlebih dahulu, yang banyak operasinya, baru kemudian yang sedikit ya. Sehingga bentuk operasinya load D ya, load D. D sama dengan AC ya. Kenapa di sini AC? Ya, ini karena sudah proses untuk satu alamat. Di sini adalah akumulator AC ya, sehingga keluarkan D ya. Load ya. Akses D AC titik 2 sama dengan ya D, karena yang di load adalah D ini. Oke, keluarkan satu-satu. D sudah dikeluarkan. Kemudian D ini mau dikalikan dengan apa? Karena mau dikalikan dengan E, maka selanjutnya adalah MPY. Kalikan dengan apa? Dengan E ya. Sehingga hasilnya AC akumulator ya. Akumulator ya dikali dengan E. Nah, selanjutnya add. Nah, karena di sini yang akan dieksekusi selanjutnya adalah ditambahkan dengan apa? C. Sehingga di sini adalah add C tambahkan dengan C. Sehingga hasilnya akumulator ya, akumulator AC sama dengan AC ditambah D. Ya, AC ditambah D. Nah, selanjutnya oke, kita mengeksekusi selanjutnya adalah Y ya. Kita akan mengeksekusi Y. Nah, tadi di sini karena tidak ada ya, maka ini terlebih yang dulu dieksekusi ya. Oke, store Y ya, store Y, eksekusi Y. Oke, Y sama dengan titik 2 sama dengan AC akumulator. Nah, selanjutnya kalau sudah dapat akumulatornya, baru kemudian load A. Kenapa di sini load A? Karena di sini prosesnya yang pertama adalah A dikurang dengan B. Load A. Ya, load A akumulator sama dengan A. Kemudian sub. Kenapa sub di sini? Karena di sini dikurang ya. Sub dengan B. Sehingga hasilnya akumulator AC dikurang dengan B. Oke, berarti selesai ya.
untuk proses yang ini selesai, sehingga eksekusi terakhirnya yang akan dieksekusi apa? Yang karena di sini hasilnya sudah akumulator dan di sini hasilnya adalah Y, maka yang dieksekusi adalah AC dibagi dengan Y. Div Y bagikan dengan Y, ya. Apa yang dibagikan dengan Y? Ya akumulator. Akumulator ya sama dengan AC dibagi dengan Y. Ini dia simbol baginya. Dan hasil akhirnya adalah store Y. Store Y. Y.2 sama dengan adalah akumulator. Oke. Selesai. Nah, seperti inilah dia ya format instruksi untuk operasi satu alamat. Oke, dari bentuk operasi satu alamat, dua alamat, tiga alamat ya, dan 4 alamat tadi yang sudah saya jelaskan ya. Ini adalah pembahasan kita, hasil akhir dari pembahasan kita ya untuk format instruksinya. Ya, ini yang 3 alamat tadi yang saya sudah jelaskan untuk proses program yang sama ya. Kemudian ini ada yang 2 alamat dengan hasil akhir memerlukan 6 operasi ya, 6 operasi. Nah, selanjutnya ini yang untuk satu alamat ya, memerlukan 8 operasi. Nah, oke. Yang terakhir adalah untuk satu alamat 0 alamat ya. Nah, karena dia 0 alamat, yang akan dieksekusi ini adalah seluruh proses yang ada di dalam register ini akan dieksekusi, hanya boleh ada satu proses ya. Mempunyai bentuk umum opcode terdiri dari semua alamat operand implisit ya, disimpan dalam bentuk stack. Operasi yang biasanya membutuhkan 2 operand akan mengambil isi stack paling atas dan di bawahnya. Misalnya sub yang mempunyai arti dalam algoritmik ya, stop 1, kemudian stop, dan arti dalam bentuk penjelasan kurang isi stack nomor 2 dari atas dengan isi stack paling beberapa instruksi khusus ya. Stack push dan pop ya, contoh ini sama seperti yang tadi ya, contoh programnya dan contoh registernya. Nah, bagaimana bentuk prosesnya untuk yang instruksi 0 alamat? Nah, seperti ini dia. Programnya Y sama dengan A kurang B ya, C tambah D kurang E ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus mengeluarkan terlebih dahulu proses yang akan dieksekusi ya. Apa yang akan dikeluarkan? B, A dan B. Maka di sini adalah push ya. Push keluarkan A dan B. Hasilnya di sini stop A, stop B. Kemudian sub. Sub ini kurangkan. Mana yang mau dikurangkan? Yang dikurangkan adalah A dan B. Sehingga hasilnya di sini di sub, di pengurangan ini A dikurang dengan B. Oke, selesai yang pertama ya. Selesai yang pertama. Ini hanya boleh satu ya. Kemudian keluarkan. Apa yang dikeluarkan? Karena di sini ada 3, yang dikeluarkan adalah 3. Push C, push D, push E ya, C D E. Oke, sehingga hasilnya di sini stop C, stop D, stop E. Kemudian apa yang akan dieksekusi selanjutnya? Yang akan dieksekusi adalah perkalian ya, sehingga di sini yang terlebih dahulu adalah MPY. MPY D dikali dengan E yang sudah dikeluarkan tadi, D dan E. Oke, selanjutnya add. Kenapa? Karena di sini sudah dikali, sudah selesai. Nah, selanjutnya add, tambahkan, add. Apa yang akan di add? C ya, sama dengan ditambah ya.
Nah, selanjutnya hasil akhirnya adalah proses yang ini, pembagian. Nah, div, ya, div apa yang akan di div ya? A kurang B, ya, A kurang B ya dibagi A kurang B dibagi, dan hasil akhirnya ya pop Y sama dengan outnya adalah ya, karena ini dibagi S top ya, maka di sini outnya adalah top. Nah, maka di sini pop Y sama dengan out S top ya. Inilah bentuk untuk operasi ya, format instruksi 0 alamat ya. Ini contoh untuk format instruksi 0 alamat ya. Oke, saya rasa sudah saya jelaskan semuanya untuk format instruksi 0 alamat, 1 alamat, 2 alamat, dan 3 alamat. Maka saya cukupkan materi untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.